Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini tentang perselisihan pendapat ulama tentang yang mana yang rajih bab wanita hamil atau menyusui itu qadha atau puasa atau cukup dengan fidyah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui apabila mereka kuat dan janin mereka kuat serta anak mereka kuat, wajib bagi mereka berpuasa seperti kaum muslimin yang lainnya. Namun tatkala terjadi kelemahan yang membuat mereka tidak mampu untuk berpuasa disebabkan anak-anak mereka atau disebabkan diri-diri mereka, yakni ketika mereka berpuasa akan bermudarat pada janinnya, akan bermudarat pada anak-anaknya atau pada diri-diri mereka, maka mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kewajiban apa yang harus mereka tunaikan setelah itu? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Setidaknya dari para salaf kita, yakni para sahabah, juga terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, pendapat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minal khulafa'ir rasyidin, termasuk dari khulafa'ur rasyidin, ya. Yang keempat, ya, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagi wanita hamil dan menyusui, yang wajib atas mereka adalah membayar qadha, mengganti di luar bulan Ramadan. Kalau mereka meninggalkan puasa sebanyak 15 hari, berarti di luar bulan Ramadan mereka memiliki kewajiban untuk berpuasa 15 hari. Dan seterusnya. Berapapun itu yang dia tinggalkan, wajib baginya untuk mengganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka wajib dia mengganti di luar bulan Ramadan, di hari-hari lainnya. Sehingga yang wajib bagi mereka adalah mengganti, bukan fidyah, bukan memberi makan fakir miskin. Cukup bagi mereka mengganti. Karena wanita hamil dan menyusui aqrabu syabahan bil marid. Mereka lebih dekat keserupaannya dengan orang yang sakit. Lebih mirip dengan orang yang sakit. Sehingga mereka dimasukkan hukumnya dalam hukum orang yang sakit. Demikian pula Allah Azza wa Jal meringankan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas shalah." Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi musafirin itu setengah salat, syatrus shalah, yakni yang 4 menjadi 2. Diberikan keringanan untuk mengqashar salat bagi musafir. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan bagi orang yang hamil dan menyusui, yakni wanita hamil dan menyusui, mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Di dalam hadis ini Allah gandengkan orang hamil dan menyusui dengan musafirin. Wanita hamil dan menyusui Allah gandengkan dengan musafirin, berarti di sini hukumnya sama. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zuhair bin Isa, ya, Abu Ishaq Al-Hilali dalam kajian beliau. Pendapat yang kedua, pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui adalah qadha, yakni membayar
dengan puasa di luar bulan Ramadan, dan it'am disertai dengan memberi makan fakir miskin. Jadi dua kewajibannya dari mazhab Abdullah bin Umar ini, memberi makan dan qadha. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan disebutkan pula dalam suatu riwayat ini juga pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui ketika mereka tidak sanggup untuk berpuasa, khawatir akan janinnya, khawatir akan anaknya, wajib bagi mereka untuk al-it'am, memberi makan fakir miskin, bukan qadha, bukan dengan qadha, yakni membayar dengan puasa, bukan, tapi membayarnya dengan memberi makan fakir miskin. Dalil yang dipakai oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi yang berat untuk berpuasa, maka hendaknya dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Ini adalah keringanan bagi orang yang sudah tua, ya, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Yakni kalau mereka sudah tidak mampu berpuasa, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Ayat ini tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya, ya, untuk wanita yang sudah tua dan laki-laki yang sudah tua. Iya, dahulu kala kaum muslimin yang berat diberikan pilihan mau puasa atau mau tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa hendaknya dia memberi makan fakir miskin. Yang berpuasa, wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Dihapus dengan ayat ini, ayat yang tadi. Namun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laisat mansukhah, tidak dihapus untuk orang tua. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka mereka tetap berkewajiban untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Kemudian kata Abdullah bin Abbas di dalam Sunan Abi Daud, wa huma yutiqani siyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Ya, ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, hendaknya mereka berbuka, yakni tidak berpuasa, dan memberi makan fakir miskin di setiap hari yang ditinggalkan. Wal hubla wal murdi', hukum ini juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui idza khafata, kalau mereka khawatir, yakni kata Abu Daud, khawatir terhadap anak-anak mereka. Ya, seorang wanita kalau dia berpuasa, anak yang di dalam janinnya akan berbahaya mungkin. Seorang wanita kalau dia berpuasa, anak yang disusuinya berbahaya mungkin. Akan terjadi kemudaratan dari sisi kesehatan atau yang semisal pada anak tersebut. Sehingga aftarata wa at'amata, hendaknya mereka tidak berpuasa dan cukup kewajibannya memberi makan fakir miskin. Ini yang disebutkan dari pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang rajih wallahu a'lam, pendapat yang kuat dari tiga pendapat ini adalah pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wanita hamil dan menyusui itu aqrabu syabahan bisyaikhil kabir wasyekhatil kabirah, lebih dekat keserupaannya dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa, bukan dengan orang yang sakit. Karena wanita hamil dan menyusui itu lemah, memang posisinya lemah, tapi dia tidak bisa dikatakan sepenuhnya sakit. Tidak, ada dia itu masa-masanya hanya tidak mampu berbuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, namun dia sehat, ya. Hanya itu yang dia tidak mampu.
Ada di antara wanita hamil ataupun menyusui yang tidak bisa dia lakukan perutnya kosong, tapi dia sehat. Ya. Kalau perutnya kosong akan berbahaya pada janinnya, akan berbahaya pada anak-anaknya. Namun dia sehat, ya, sehingga tidak kurang pas. Ya, kita katakan kurang pas kalau mau diserupakan dengan orang yang sakit. Ya. Kurang pas. Demikian juga keadaan wanita tua atau laki-laki yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Ya, keadaan mereka tidak jauh beda dengan wanita hamil dan menyusui. Ya, kadang mereka memiliki ya kesehatan jasad mereka sehat dan mereka aktivitas. Namun di antara mereka ada yang tidak bisa kosong perutnya, harus berisi, ya, harus diisi dengan makanan atau minuman walaupun sedikit untuk kesehatannya. Ya, sehingga wanita hamil dan menyusui lebih dekat keserupaannya dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk membayar fidyah saja, tidak menggantinya dengan puasa di luar bulan Ramadan. Dan juga wanita hamil dan menyusui ini mereka memiliki anak. Ya, kalau wanita hamil akan punya anak nantinya, insya Allah anak itu akan lahir nantinya. Ya. Demikian pula wanita yang menyusui, dia punya buah hati yang membuat dia gembira. Sedangkan orang yang sakit tidak demikian. Orang yang sakit akan dikatakan kepadanya syafakillah. Kalau wanita, semoga Allah menyembuhkanmu. Apakah dikatakan kepada wanita hamil dan menyusui syafakillah? La, tidak demikian. Ya, sehingga wanita hamil dan menyusui ya lebih dekat keserupaannya dengan orang yang tua, ya. Sehingga dalam hal ini kita lebih cenderung dengan pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang wajib bagi mereka adalah memberi makan fakir miskin. Jadi kalau meninggalkan 30 hari puasa, memberi makan 30 orang miskin untuk sekali makan cukup, ya. Sekali makan cukup. Misal nih ya, seseorang memiliki istri hamil, ya tidak mampu untuk berpuasa, khawatir terhadap janinnya 30 hari berturut-turut, maka silakan dia membuat makanan atau membeli makanan siap saji, kemudian dikumpulkan sebanyak 30 orang miskin, diberi makan sekali makan selesai. Atau boleh juga dia mengangsur, mungkin hari ini memberi makan 5 orang, hari esok 5 orang lagi sehingga 10, hari esoknya lagi 5 orang lagi 15, hari esoknya lagi 5 orang lagi 20, dan seterusnya sampai 30 boleh, ya. Boleh sekali makan, boleh untuk makan satu kali namun diberikan dalam beberapa hari, boleh juga, ya. Itu dalam bentuk makanan siap saji, dan ini yang lebih mudah dan lebih ekonomis, serta pendapatnya yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang beliau tinggalkan. Kalau dalam bentuk bahan mentah, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, nisfu sa'. Nisfu sa' itu setengah sa'. Kalau satu sa' 3 kilo, nisfu sa' berarti 1,5 kilo, ya, per harinya 1,5 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.